terima tibo, ikut tibonya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi syukur kepada Allah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya Ananda semuanya pada pagi hari ini? Ada sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Mudah-mudahan dengan sehat yang Tuhan berikan menambah semangat belajarnya kita pada kegiatan layanan pada pagi hari ini. Baik, Ananda semuanya. Sekarang adalah pertemuan kelima ya, Ananda. Pertemuan kelima. Ya, Pak. Ya, Pak. Minggu kemarin pertemuan keempat. Siapa yang masih ingat kita membahas apa terkait dengan layanan klasikal? Ada yang ingat? Minggu kemarin layanan klasikalnya materinya tentang apa? Sudah lupa saja ya? Motivasi, Pak. Iya. Jadi minggu kemarin itu materi layanan kita terkait dengan motivasi. Baik, Ananda, Bapak yakin dan percaya Ananda sudah mengerjakan tugas dan sudah memahami materi-materi pokok terkait dengan motivasi. Terutama yang terpenting itu Ananda motivasi terkait dengan berprestasi. Ya, tidak hanya sekedar motivasi untuk belajar, tapi bagaimana kita meningkatkan motivasi supaya kita menjadi orang yang terbaik, baik terbaik di kelas, terbaik di sekolah, ataupun terbaik di masyarakat. Kalau bisa nanti kamu berprestasi tingkat nasional, gitu ya. Baik, Ananda. Pagi hari ini kita lanjut pertemuan kelima, materinya yaitu terkait dengan hubungan teman sebaya. Ya, Bapak ulang, materi kita pada pagi hari ini terkait dengan hubungan teman sebaya. Baik, Ananda semuanya, apakah sudah siap untuk mengikuti layanan hari ini? Ya, Pak. Siap ya, oke. Ya, Pak. Bapak yakin dan percaya dari wajahnya sudah siap untuk mengikuti layanan pagi hari ini. Masih wajah yang cerah karena kita masuk pada jam pertama ya. Besar harapannya Bapak masuk jam pertama jangan kayak kita masuk jam terakhir. Wajah loyo dan tidak bersemangat. Bapak yakin dan percaya karena materinya kita masuk di jam pertama, semangatnya juga masih semangat 45. Baik, Ananda. Memulai kegiatan layanan ini, materi kita terkait dengan pergaulan teman sebaya. Kegiatan pertama nanti akan Bapak tampilkan atau tayangkan 2 buah video, di mana video pertama ada pergaulan teman sebaya yang positif dan video kedua ada pergaulan teman sebaya yang negatif. Nanti setelah kedua video ini Bapak tayangkan, silakan Ananda analisis. Ya, yang mau dianalisis itu adalah apa dampak yang didapat ketika kita punya pergaulan teman sebaya yang positif dan apa dampak yang didapatkan ketika kita punya pergaulan teman sebaya yang negatif. Itu saja. Jadi yang perlu dianalisis itu Ananda setelah menonton video nanti apakah dampak yang kita dapatkan ketika kita bergaul dengan teman sebaya yang baik dan apa yang dampak yang kita dapatkan ketika kita bergaul dengan teman sebaya yang negatif. Sudah siap Ananda untuk melihat dan menonton videonya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Sudah siap, Pak. Nggak sabar Izin ini, ya? Pak. Ya, izinnya Bapak share screen videonya. Sudah kelihatan, Ananda? Sudah, Pak. Oke. Silakan ditonton, Bapak putarkan ya. Kelihatan layar penuhnya ya? Kelihatan, Pak. Suaranya kedengaran? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ayo, udah kita lihat saja videonya. Nanti ada teks bicaranya karena ini video berbahasa Minang. Di sini ada tiga teman akrab. Dikisahkan ada tiga teman akrab.
dalam satu sekolah. Ini daftar list pelajaran yang harus dikerjakan. Yang 2 orang mereka belajar dan 1 orang lagi masih sibuk dengan HP-nya, dia main game online. Dia Kalau saja kan di makanya pada surang tutup. suaranya kedengaran ya? Tidak ya? Tidak, Pak. Nah, ini ada tulisan percakapannya ya, bisa dibaca. Mana, Pak? 2 orang sedang diskusi, belajar, mengerjakan tugas, dan 1 orang masih sibuk main game. Kelihatan ya teks percakapannya? Kelihatan, Pak. Bisa, Pak. Ada, Kelihatan. Pak. Ada kelihatan. Ya, sebelum UTS, teman-temannya yang 2, yang belajar kelompok tadi, sibuk mempersiapkan diri untuk ujian UTS. Nah, ini yang tadi, yang masih sibuk main game pas belajar kelompok, orang sudah mau tes saja, dia masih tetap main game. Dan ini proses dia pas lagi ujian tengah semester. Lagi ujian dia tidak dapat, dia berusaha meminta jawaban sama temannya, tapi temannya tidak ada yang menghiraukan. Akhirnya dengan susah payah dia menyelesaikan tugasnya dan datanglah pas pembagian rapor. Ini masih belajar online kemarin, ini videonya dibuat pas belajar online. Masih belajar dari Ananda. Dia sangat sedih karena nilai dan hasil ujiannya sangat mengecewakan. Dia ingat lagi kembali masa-masa dia tidak mau belajar dan sibuk dengan main game. Dia menyesali dan berusaha kembali mencoba menghubungi teman-temannya.
Keesokan harinya Bapak Ibu, keesokan harinya Ananda. Akhirnya mereka eh, mau menolong temannya yang tadi yang nilainya yang rendah, akhirnya belajar kelompok bersama-sama. Sebelumnya kita lihat Ananda yang jilbab abu-abu coklat ini biasanya ketika belajar dia sering main handphone, tapi berkat teman-temannya dia sekarang sudah mau belajar kelompok dan mau mempersiapkan diri sebelum ujian dan belajar mandiri. Mereka sholat berjamaah ketika jadwal belajar kelompok. Oke, itu video yang pertama Ananda. Eh, kita lanjutkan video yang kedua. Silakan nanti dibandingkan. Sebelumnya saya besarkan dulu volumenya, mudah-mudahan nanti kedengarannya di Zoom-nya. Ya Pak, lanjut video yang keduanya Pak. Ya, Yos, Yos, Lay bantu yang di video tuh, hah? ya mudah-mudahan nanti Bapak pengen dari video ini Ananda bisa mengambil hikmahnya dan mana yang lebih baik. Ya, kita lanjutkan ke video yang kedua ya, Ananda. Silakan diperhatikan Nah. lagi. Tidak juga kelihatan? Tidak juga kedengaran suaranya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Kenapa itu, Pak. Pak? Kedengaran, Pak. Kalau tidak salah Kedengaran itu suaranya, Pak. ya, itu kelemahan dari share screen video biasanya. Ya, tetap ada teksnya ya untuk percakapannya, walaupun tidak kedengaran.
Oke, baik. Sudah bisa kita lihat tadi dua video terkait dengan pergaulan teman sebaya. Sesuai dengan perjanjian yang Bapak sampaikan tadi di awal, setelah mengamati video ini, silakan Ananda berikan komentarnya dampak dari pergaulan teman sebaya yang negatif apa dan apa dampak terhadap pergaulan dari pergaulan teman sebaya yang positif. Mungkin siapa yang mau, ada yang mau dulu berkomentar terkait dengan dua video yang baru Bapak tayangkan? Ada yang mau berkomentar dulu? Saya, Pak. Oke, silakan Bu, silakan Nanda Tari. Baik, Pak. Dari kedua video yang Bapak tampilkan tadi itu, saya bisa ambil kesimpulan bahwa pengaruh dari teman itu sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Jika kita berteman dengan teman yang baik, teman yang rajin, kita maka akan termotivasi untuk sama dengan dia. Tetapi jika kita berteman dengan teman yang tidak baik, seperti yang di video tadi, diajak untuk minum-minuman dan mabuk-mabukan, kalau kita tidak punya benteng, maka kita akan terbawa ke arah yang negatif. Sekian, Pak. Iya, baik. Terima kasih ya. Kalau boleh memilih tadi mau bergaul dengan teman sebaya yang ke arah negatif apa positif? Kalau tadi boleh memilih. Positif, Pak. Oke, ke arah yang positif ya. Sama-sama nanti positif salah satu contohnya sama-sama kita ngajak oleh teman untuk belajar gitu dan lain sebagainya ya. Oke. Kalau Iya, Pak. dari Ananda Dios, Satria Dios, apa tanggapannya Iya, dari Pak. dua video yang Bapak Kalau tayangkan? Kalau saya lebih memilih yang arah positif lah, Pak. Karena di sini kalau kita berteman dengan orang yang perilakunya positif, maka itu akan menunjang juga untuk prestasi belajar kita, Pak. Contohnya, kalau temannya itu sering belajar, kita ikut, otomatis kita untuk memahami pelajaran itu kan sangat mudah, Pak. Persiapan untuk ujian ada. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang negatif, otomatis kita ikutan jadi negatif nantinya, Pak. Oh, sering main HP, jadi belajar tinggal, jadi rapornya merah. Takutnya kan kalau merah dia marahi orang tua saya nanti, Pak. Ya. Mungkin itu Betul ya? aja, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Hebat itu, luar biasa jawaban dan tanggapan dari Ananda Dios. Bapak mau pengen dengar suaranya Ananda Yulia Maharani lah. Apa tanggapannya dari dua video yang Bapak tayangkan tadi? Ya, baik Pak. Kalau menurut saya Pak, untuk pergaulan teman ini kita sebagai siswa eh, memang harus pintar-pintar ya Pak ya memilih teman. Karena Ya, dari video yang Bapak tampilkan tadi itu kan ada dua pilihan. ya, Ada yang berteman dengan yang siswa yang baik dengan mengajak belajar bersama, dari yang siswa yang ini sering main HP, main game, tidak belajar akhirnya nilainya merah gitu kan. ya. Dengan memilih teman yang bagus, artinya yang baik, jadi terbawa juga baiknya Pak. Jadi kan mau lagi belajar gitu kan. Jadi nanti nilainya juga akan kembali bagus. Dan di video yang nomor 2 Bapak tampilkan itu kan salah memilih teman, Pak. Berarti kan dia memilih teman yang tidak bagus, seperti teman-teman yang hobinya merokok, minum. Jadi kan otomatis kan terbawa juga itu, Pak. Walaupun dalam hatinya mungkin dia tidak mau gitu, Pak. Kalau menurut saya. Oke. Tiga jawaban dari teman Ananda ketiga-tiganya tadi sangat bagus sekali. Begitu juga dengan teman Ananda Yulia Maharani. Untuk lebih eh, mematangkan konsep pergaulan teman sebaya ini, Bapak akan berikan materi atau beberapa PowerPoint terkait dengan eh, permasalahan atau teori terkait dengan pergaulan teman sebaya. Dalam PowerPoint ini nanti yang lebih diarahkannya bagaimana usaha kita untuk bergaul dengan teman sebaya yang positif dan bagaimana kita menghindari pengaruh teman sebaya yang negatif. Bapak izin share screen lagi. Ini ada PowerPoint.
Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Materi layanan kita yaitu pergaulan teman sebaya. Eh, kalau dijelaskan secara arti dari pergaulan teman sebaya itu, Ananda, bahwasanya pergaulan teman sebaya adalah interaksi anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kemataan yang kurang lebih sama. Itu artinya pergaulan teman sebaya. Jadi interaksi oleh anak atau remaja yang usia serta tingkat kematangan emosionalnya itu sama. Itu pergaulan teman sebaya. Dalam pergaulan teman sebaya, Ananda, ada kebutuhan yang harus dilengkapi atau yang harus didapatkan oleh teman sebaya itu sendiri dalam bergaul. Pertama, alasan seseorang itu untuk bergaul dengan teman sebayanya yaitu kebutuhan akan harga diri ataupun hasrat untuk dihargai. Kalau dalam bahasa psikologinya self-esteem needs. Yang kedua, kebutuhan akan kebebasan, independen. Yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan sosial, need for affiliation. Yang ketiga, kebutuhan akan keterikatan, persaudaraan dan cinta. Yang keempat atau yang kelima, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Selanjutnya, Bapak akan ajak Ananda semuanya bagaimana cara membina hubungan yang baik antar teman sebaya. 1. Belajar untuk menghargai. Yang kedua, belajar untuk menghormati. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Yang keempat, mau memberikan pujian. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Yang keenam, tidak bercanda berlebihan atau keterlaluan. Yang sering ditemukan Ananda dari cara membina hubungan yang baik ini adalah sering bercanda berlebihan. Coba salah satu contoh mungkin. Pasti sering Ananda kerjakan. Sering mempercandakan nama orang tua. Memanggil teman dengan panggilan yang tidak disenangi oleh teman. Nah, sering itu. Iya, Pak. Ya kan? Hai, Sering Sering, dikerjakan. Hai, Puak. Sama Puak. Iya. Kadang dipanggil temannya Pu, kalian, PC, dan lain segala macam. Ya, kadang Itu Pak, tidak boleh. Yang kadang teman itu hitam Pak, dibilang putih Pak. Iya, jadi ada nuansa bercandanya berlebihan. Yang jadi iya, Cok, masalah, itu tuh, Pak. Ya. Itu Pak Yos. oke. Tapi perlu diingat ya Ananda, panggilan itu akan jadi masalah ketika mereka tidak suka dengan panggilan yang diberikan. Panggilan itu tidak akan jadi masalah ketika kita memberikan panggilan, tapi mereka yang dipanggil itu suka dengan panggilan yang kita berikan. Jadi mohon dihindari memberikan panggilan atau nama-nama kepada orang lain. Kalau bisa panggilan-panggilan yang tidak disukai dihindari. Oke ya? Kita lanjutkan. Pak. Cara membina hubungan yang baik itu yang ke-7 itu menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati. Ananda semua di usaha remaja ini rasa-rasanya tidak pilih-pilih orang. Kita rata-rata pasti pengen mau didengar. Ya, kita pasti pengen dan mau didengar. Yang terakhir, cara membina hubungan yang baik itu jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat. Itu cara membina hubungan yang baik antar teman sebaya. Yang terakhir, yaitu cara menghindari pergaulan teman sebaya yang negatif. 1. Pilihlah teman yang berakhlak baik. Apakah Anda sudah memilih teman yang punya akhlak yang baik? Nah, dikembalikan ke diri Anda. Yang kedua apa? Titik lah. Apa yang kedua titik bisa dibacakan? Cara menghindari pergaulan teman sebaya yang negatif? Yang kedua, Pak. Ya. Yang kedua, cara menghindarinya bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, Pak. Bagus. Jadi bertemanlah dengan memilih teman yang punya semangat belajar yang tinggi. Apakah Titik sudah memilih teman yang punya semangat belajar yang tinggi? Dikembalikan Sudah, ke diri Anda. Udah ya? Sudah. Atau mungkin Titik berteman dengan si Denny? Iya, Pak. Ya, mungkin Denny-nya punya semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberikan saran dalam kelompok. Yang keempat, kembanglah sikap saling menghormati. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas antar teman. Dan yang terakhir, hindari pola perilaku yang melanggar norma-norma. Baik norma agama, baik norma adat, baik norma kesantunan, sopan santun, maupun norma yang berlaku di negara kita. Jadi Ananda,
eh, harapannya dari materi yang sudah Bapak sampaikan pada layanan kali ini, harapannya yang pertama, Ananda harus pilih-pilih teman dalam artian positif. Jangan pilih-pilih teman karena yang tidak penting. Contohnya, saya tidak mau berteman dengan dia orangnya ini, itu segala macam. Tapi pilihlah teman itu yang bisa mengarahkan kita kepada hal-hal positif. Yang kedua, dari layanan ini, sombong, Pak. gimana? Kecil nak nemu kalau kecil sombong macetnya, Pak. Iya, cara Jadi penolakannya kecil juga nak kan. pilih, Pak. Iya. Ya, jadi kan kita harus pandai Ece dan ama wana pintar-pintar boleh memilih. pilih-pilih kawan do Pak. Kita memilih kawan dalam artian memilih Oh. kepada hal-hal yang positif. Buat apa kita mau berteman dengan mereka yang mau menjerumuskan kita kepada hal-hal negatif? Nah, iya betul, Pak. Ya. Ya Pak. Jadi pilih-pilih Pak. teman itu, mohon digarisbawahi kalau memang teman itu mau mengarahkan kita kepada arah yang negatif, silakan ditinggalkan teman itu. Gitu ya. Nah, jadi itu Pak. harapannya. Silakan dimunculkan di dalam diri ya. Siapa nih Titi? Ya. Kenapa Titi? Iya, tadi kan Pak mengatakan kita tuh harus milih teman yang punya akhlak baik. Ya. Nah, misalnya nih Pak, ada Ya. teman kita yang akhlaknya tidak baik, tapi Ya. dia ngotot ingin berteman dengan kita. Gimana itu Pak? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ketika Nanda sebenarnya kita tidak mau berteman dengan dia karena alasan dia lebih mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif saja setiap hari gitu. Kalau bisa Nanda, kalau memang sulit sekali untuk ditolak, coba kita pikirkan hal yang lain. Salah satunya kita ajak dia untuk ikut memikirkan hal-hal yang baik bersama kita. Jangan kita tolak, tapi kita ajak dia. Apakah dia nanti, bisa jadi nanti dia mau ikut untuk melakukan hal-hal yang baik bersama kita. Karena kan dia ngotot ini, mau dekat dengan Titik ini. Atau mungkin Ya. ada cowok yang mau dekat dengan Titik ngotot gitu kan. Gak apa-apa. Nanti kita arahkan dia kepada hal-hal yang positif gitu. Ya, itu jawabannya. Ya, Pak. Mungkin Izin apa, Pak? Berpendapat, Pak? Ya, boleh. Kalau Iya. menurut saya sih, Adios. Pak, Ya. kita boleh sih berteman dengan siapa saja. Cuman kita lebih membentengi diri kita sendiri aja dulu, Pak. Misalnya kita berteman dengan yang hal yang negatif. Tapi Ya. kalau kita bisa memilah-milahnya nanti, itu Ya. tergantung pada diri kita lagi, Pak. Kalau kita bisa memilahnya, mungkin kita boleh berteman siapa saja. Ambil baiknya, buang yang buruknya, Pak. Itu menurut saya sih, Pak. Ya, itu tambahan dari Dios itu. Dari teman Ananda Titik. Jadi salah satu usahanya yang dilakukan adalah bentengi diri kita dulu. Ya, bentengi diri kita dulu. Jadi ketika diri kita sudah terbentengi, gimana pun godaan dan cobaan dari teman-teman itu mungkin kita tidak mau ikut serta untuk hal-hal yang negatif itu ya. Baik, Ananda. Karena waktu juga membatasi kita, sebelum ditutup, sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan tadi, Bapak simpulkan bahwasanya teman sebaya itu tidak bisa kita hindari. Karena orang ataupun teman yang seumuran dengan kita pasti ada. Jadi usaha yang harus kita lakukan adalah salah satunya kita harus berteman dengan teman kita yang mau mengarah kepada hal-hal positif. Mohon dihindari teman-teman yang mengajak kita kepada arah hal-hal yang negatif. Gimana caranya? Tergantung situasi dan kondisi pandai-pandai kita. Bisa jadi salah satu caranya kita ajak dia ikut dengan kita untuk hal yang positif, atau memang kita menghindari dengan secara halus agar kita tidak terjerumus dan ikut-ikutan dengan dia kepada hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja untuk mengakhiri kegiatan ini. Sebelum Bapak tutup, nanti ada latihan di materi pada pertemuan layanan kali ini. Nanti latihannya akan Bapak kirim di grup ataupun nanti Bapak printkan. Silakan Ananda amati. Di dalam tugasnya itu Bapak ada berikan beberapa contoh tingkah laku pergaulan teman. Nanti silakan kamu analisis mana yang terbaik dan apa dampak positif dan negatifnya dari lembar tugas yang akan Bapak berikan. Mungkin itu saja. Nanti tugasnya bisa diambil
ke ruang BK atau tidak nanti berupa soft filenya Bapak kirim di grup ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan pagi hari ini, kita sudahi pertemuan kali ini dengan membacakan doa karena kita dalam belajar melalui Zoom. Kita tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.